Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan pesan spiritual untuk zodiak berelemen air ya, atau water sign Scorpio, Cancer, Pisces untuk periode April 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya, jadi bisa cocok bisa enggak ya. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke. Yang pertama di sini aku akan menyampaikan angel therapy healing ya. Semoga pesan healing ini relate dengan situasi kamu di bulan ini ya, water sign. Oke. Ear chakra, chakra pendengaran. Notice messages that appear as sounds, music, and words from both external sources and within your mind. These messages are real answer to your prayers. Jadi, cakra pendengaran kamu akan semakin tajam ya. Cakra pendengaran kamu menyala di mana kamu akan mendapatkan pesan ya, baik itu dari suara, bisikan, suara yang kamu dengar, musik gitu ya. Terus kata-kata yang kamu dengar, baik itu dari external sources ya, seperti yang kamu dengar di internet, apa maksudnya di YouTube, mungkin di TV gitu ya, atau musik yang kamu dengerin ya mungkin dari playlist kamu, atau mungkin dari YouTube atau televisi, atau mungkin kamu lagi di cafe dengerin live musik gitu ya, atau kamu lagi ngecil gitu, ada musik ya, atau kata-kata bijak gitu mungkin yang kamu dengar, yang kamu baca, dan juga mungkin saran atau nasihat. Nah itu sebenarnya adalah pesan secara eksternal ya, dimana pesan-pesan itu hadir atau masuk ya ke kamu merupakan suatu jawaban dari doa-doa kamu ya, atau pesan-pesan yang berasal dari internal sources, yaitu dari pikiran kamu sendiri, suara hati, kemudian juga dari intuisi. Nah, semua hal itu notice ya, artinya jangan diabaikan, karena pesan-pesan yang masuk itu adalah jawaban dari doa-doa kamu gitu ya. Mungkin kamu berharap something atau lagi butuh suatu jawaban. Nah itu ya, kamu akan mendengarkan itu semua. Salah satunya bisa jadi adalah petunjuk ya. Oke, jadi kamu mesti ini ya, mesti peka, jangan dicuekin, jangan diabaikan. Misal nih kamu lagi dengerin musik ya, terus ada liriknya gitu ya, yang kayak kamu kok kayaknya nih sesuai ya dengan kisah aku ya, dengan situasiku ya, coba aku dengerin lagi. Nah bisa aja di situ ada quotes atau nasihat-nasihat kayak gitu ya. Nah itu jangan diabaikan ya, apapun pesan yang masuk. Oke, kita lanjut. Apa pesan channeling dari Dewa Dewi untuk water sign ya, bulan April? Oke, ada pesan dari Gayatri Devi, Mother of Devotion. Ini ibu dari kesetiaan ya.
Oke. Gayatri Devi, Mother of Devotion ya. Dewi atau ibu dari pengabdian atau loyalitas atau kesetiaan ya. Dan Dewi Gayatri adalah personifikasi mantra suci Gayatri kuno. Gayatri yang mewakili pengabdian dan inspirasi besar bagi semua orang di jalan spiritual, melalui selalu memimpin nyanyian pagi. Pengucapan mantranya secara terus-menerus akan menghasilkan vibrasi yang kuat yang menggetarkan seluruh kelenjar saraf, cakra, dan tentu saja otak. Gelombang suara yang tercipta akan naik ke matahari dan kemudian kembali. Nah, channelingnya dari Dewi Gayatri ini adalah: saya datang dari cahaya dan saya larut ke dalam cahaya. Saya adalah getaran tertinggi yang datang dari bumi ini dan diciptakan untuk menghubungkan manusia dengan Tuhan dan memfasilitasi wanita menjadi dewi. Saya membawa pencerahan dan kekuatan spiritual kepada para penyembah saya. Nah, bukan berarti menyembah Dewi Gayatri ini ya, tetapi Dewi Gayatri ini menghubungkan manusia dengan Tuhan ya, memfasilitasi supaya kita mendapatkan pencerahan ya. Oke, sekarang kita lihat pesan Gayatri Devi dalam percintaan. Oke, Gayatri membawa cinta sebagaimana mestinya sebagai inti dari kegembiraan murni dan pengabdian yang besar antara dua orang, seperti antara seorang ibu dan bayinya. Pertimbangkan apakah Anda memiliki hal ini sebelum menikah. Jadi pesannya adalah: sebelum kamu memutuskan untuk menikah, sudahkah kamu mempunyai jiwa pengabdian ya? Mau status kamu sebagai calon istri atau calon suami ya, otomatis saling mengabdi satu sama lain. Nah, pertimbangkan apakah kamu sudah mantap untuk mengabdi dalam pernikahan. Apakah kamu sudah mantap, sudah siap untuk menjadi seorang ibu ya, untuk yang perempuan ya. Jadi pertimbangkan sebelum kamu menikah. Nah, itu pesan dari Dewi Gayatri ya, karena Gayatri Devi ini ibu pengabdian gitu. Nah, pesan untuk rezeki ya, atau abundance, kelimpahan yang luar biasa datang kepada kita pada tingkat spiritual, dan kita akan memiliki semua yang kita butuhkan secara finansial. Namun diperlukan lebih banyak upaya sebelum kamu siap menerima kekayaan. Jadi Dewi Gayatri membantu memberikan kelimpahan ya, dan mencukupkan segala kebutuhan finansial kita. Namun kita pun juga mesti berusaha. Oke. So, sekarang kita lanjut untuk pesan spiritualnya ya. Oke. Yang pertama, trust your path. If you knew you would be supported, what would you do? Jadi, kamu akan mendapatkan petunjuk untuk memilih jalan hidup kamu. Jika kamu sudah mengetahui ya apa yang menjadi jalan hidup kamu, maka semesta akan mensupport segala hal yang kamu lakukan. Tetapi pastinya mensupport untuk hal-hal baik ya. Misal nih, seperti aku sudah menemukan jalan hidupku sebagai tarot reader ya, maka semesta mensupport aku gitu ya, dengan memberikan banyak hal. Nah, di sini aku pastikan ya, aku gunakan untuk hal-hal baik saja. Nah, seperti itu ya.
atau kamu mungkin sudah mempunyai jalan hidup atau pilihan jalan hidup yang lain ya. Selama itu untuk kebaikan, maka semesta akan mensupport ya, akan mendukung kamu, memberikan fasilitas, memberikan media, memberikan kamu ilmu dan juga wawasan. Oke, next. Priestess, how are you being calling to step up and lead? Kamu mempunyai jiwa kepemimpinan ya. Maka jika kamu terpanggil, jangan ragu, jangan minder, kamu mesti percaya diri untuk menjadi seorang pemimpin, seorang leader gitu ya. Dulu kita kalau misalkan waktu di sekolah ya, dipilih untuk jadi ketua kelas itu kan seringkali nggak pede, yang akhirnya nggak mau Pak si itu aja, nggak mau Bu si itu aja, nggak berani dan lain sebagainya. Nah sekarang ketika kamu mendapatkan panggilan untuk menjadi seorang leader, harus berani untuk maju ya, harus berani untuk mencoba. Masalah hasil itu urusan belakangan, yang penting kamu harus berani dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jangan sampai misal gini, kamu dipanggil sama bos gitu ya, sama pimpinan ya, ini kamu bulan depan aku promosiin jadi supervisor gitu, jadi manajer, terus jangan sampai wah maaf Pak saya nggak siap. Ya itu sayang banget gitu. Jadi kamu ini udah siap jadi pemimpin, jadi leader ya, di bidang apapun, dimanapun itu ya, mau itu di dalam organisasi, mau itu di dalam pekerjaan gitu ya. Jadi jika memang sudah ditunjuk, kamu mesti siap ambil. Oke. Kemudian Star Mother, how can you mother yourself? Ini seperti ingatlah bagaimana ibu kita menjaga kita, atau kalau yang udah menjadi seorang ibu ya, bagaimana kita menjaga merawat anak kita ya. Pastinya kita nggak pingin anak kita sakit ya, nggak pingin anak kita disakiti, dikecewakan, nggak pingin anak kita terlantar ya, pinginnya anak kita baik, sehat, dicintai, cantik, cakep, pinter gitu ya. Nah ini lakukan hal ini kepada diri sendiri ya. Kita merawat diri sendiri, kita upgrade diri kita dengan menambah wawasan, menambah keilmuan, kita sekolah, kita ambil kursus, ambil kelas, ikut workshop, seminar dan lain sebagainya. Dan juga merawat diri, mempercantik diri ya, membuat diri kita ini menarik ya. Terus juga terutama jangan menyediakan diri kita untuk disakiti. Jadi kalau udah tahu dari awal itu sakit, pergilah gitu ya, run. Bukan malah menyediakan dirimu terus-menerus bahkan sampai bertahun-tahun. Nah, kamu kalau menjadi seorang ibu nggak rela kan anak kamu disakiti. Nah, sama ya, anggaplah dirimu sendiri ini menjaga dirimu, itu menjaga anakmu ya. Jangan mau dirimu disakiti, jangan mau anakmu disakiti. Nah, itu perlakukan dirimu seperti bagaimana kamu seorang ibu menjaga kamu, atau bagaimana ibumu menjaga kamu ya. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Aduh, tunggu, mana kartuku? Oke, ini dia ya. Pesan semesta untuk water sign, Scorpio, Cancer, Pisces. Oke, ancestors, generation. Ancestors ini leluhur ya, dari generasi ke generasi. Jadi kamu adalah salah satu yang dipilih oleh leluhur kamu untuk dijaga. Jadi bukan kita yang memilih leluhur atau meminta leluhur untuk menjaga ya, tapi leluhur yang memilih kita. Jadi
beliau-beliau ini lebih tahu gitu ya, mana nih keturunannya ya, DNA-nya yang butuh untuk dijaga gitu. Nah, inilah kamu terpilih ya oleh leluhur kamu untuk dijaga. Oke. Power ya, lightning. Oh, kilat ya. Jadi kebetulan ini sering banget hujan. Hati-hati, ada kilat dan petir. Kalau cuacanya lagi tidak mendukung, jangan paksakan diri untuk keluar rumah ya. Nah, pesan dalam spiritualnya power. Bulan ini kamu mempunyai power ya. You are so powerful. Jadi jika kamu punya planning, kamu punya strategi tertentu ya, kamu sedang merintis bisnis atau usaha atau memulai suatu pekerjaan, ini waktu yang tepat gitu untuk take action karena power kamu sangat kuat ya. Semesta memberikan support. Nah, ini relate dengan trust your path. Ketika kamu sudah memilih jalan hidup kamu, pekerjaan yang kamu pilih, bisnis yang kamu jalani gitu ya, jalan spiritual atau apapun itu, jika kamu yakin, kamu mesti take action ya. Semesta akan mendukungmu, memberikan kamu kekuatan. Oke. Childhood innocence. Kamu bisa lakukan aktivitas yang mengingatkan kamu pada masa kecil kamu ya, seperti permainan-permainan. Mungkin bisa kamu lakukan dengan teman-teman, sahabat-sahabat kamu, atau kamu kalau udah punya anak ya, mungkin sama anak kamu ya, permainan masa kecil ya, kamu mungkin juga bisa ajarin ke anak kamu juga. Oke. Yap. Kemudian music atau harmoni. Ini sinkron loh dengan ear chakras tadi ya, bahwa cakra pendengaranmu menyala, kamu akan mendapatkan pesan-pesan baik itu dari musik yang kamu dengar ya, lirik lagu, atau tadi ada banyak hal ya. Nah, ini ternyata sinkron ya. Jadi ketika kamu mendengarkan musik, benar-benar notice ya. Siapa tahu dari lirik-liriknya itu mengandung kutipan yang bisa menjadikan motivasi, semangat, atau bahkan informasi yang kamu butuhkan. Oke. Nah, untuk menciptakan keharmonisan, kedamaian ya, kestabilan, kamu juga bisa mendengarkan musik ya untuk ketenangan. Tapi tentu saja musik yang soft ya, musik yang slow ya, seperti musik instrumen, musik untuk meditasi atau yoga gitu ya. Intinya sih jangan musik yang hardcore ya, itu nggak jadi healing malahan. Oke. Yap. Volcano, volatility. Wow, ini ada eruption nih ya. Semoga nggak terjadi di tempat kamu ya, atau di negara kita lah ya. Sudah cukuplah bencana yang udah terjadi ya. Kita berdoa ya supaya di tempat kita semua masing-masing di seluruh Indonesia nih, bahkan di seluruh bumi ini ya, semuanya aman dari bencana. Oke, tapi dalam spiritualnya pesan volatility ini tentang keceriaan ya. Jadi jangan bersedih-sedih lagi. Kalaupun kita sempat kecewa, sempat sakit hati, boleh bersedih, itu sesuatu yang normal ya, perasaan yang wajar. Tapi tidak untuk berlarut-larut ya. 3 hari udah cukup ya. Kamu mesti move on, nggak mungkin ya sedih terus menerus, mesti ingat melanjutkan hidup ya dengan keceriaan, karena sedih berlarut-larut pun tuh nggak merubah apapun ya, nggak ada, bukan juga jalan keluar gitu loh. Oke, kita lanjut. Apa yang mungkin bisa dilakukan ya, atau
Apa yang mungkin jangan dilakukan untuk water sign Scorpio, Cancer, Pisces di bulan April? Oke, di Emperor. Untuk sesuatu hal yang memang prinsip ya, seperti yang namanya prinsip itu kan prinsip hidup ya, tentang keyakinan, tentang kepercayaan, norma ya, adat istiadat. Nah, mungkin ada hal-hal yang memang nggak bisa dilanggar ya, kamu mesti pertahankan gitu ya. Jangan sampai karena sesuatu hal terus melanggar etika ya, mungkin karena ambisi kekuasaan atau ambisi ingin kaya ya. Ketika kamu mempunyai prinsip-prinsip tertentu, jangan sampai tergoda untuk dilanggar hanya karena kekuasaan, nafsu berkuasa atau nafsu duniawi ya. Simpelnya sih ya, jangan sampai karena ingin kaya atau ingin mendapatkan kekuasaan melanggar hukum, melanggar norma, melanggar etika. Karena semua itu ada karmanya pasti ya. Kalau sekarang setelah mendapatkan apa yang kita mau, biasanya kita nggak merasakan, tapi berjalannya waktu ya. Intinya ketika kamu punya prinsip itu tentang keyakinan, kepercayaan, etika, tentang baik dan buruk gitu ya, atau kamu yakin bahwa itu sesuatu hal yang berdosa, kamu pertahankan. Jangan goyah hanya karena kekuasaan dan materi. Oke. Kemudian, wow, ada keributan nih. Five of Wands. Hindari keributan. Hindari argumen, perdebatan. Jadi kalau dengan sangat terpaksa kamu menghadapi suatu perdebatan, lebih baik mundur aja ya, tarik nafas, atau kalau merasa nyesek banget ya, istighfar ya atau ya kamu coba calm down, tenangkan diri, dengarkan aja ya. Tidak perlu untuk lebih tinggi gitu ya, lawan kita udah nada tinggi, kita lebih tinggi lagi ya. Kamu harus benar-benar belajar untuk meredam, untuk menurunkan ego ya. Jangan kebawa emosi, rugi banget ya. Memang sih terkadang kita udah nggak kuat Kak, sekalian aja aku luapkan, oke gitu. Tapi kalau lawan bicara kita juga sama-sama emosi, itu bukan merupakan suatu jalan keluar ya. Ingat, ketika orang semakin sakit hati, akan makin banyak keluar kata-kata yang menyakitkan. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Kita udah capek menguras energi dengerin orang marah-marah. Kita pun karena kita jadi emosi tinggi, jadi lebih banyak kata-kata yang menyakitkan gitu loh ya. Sama halnya kalau misalkan kita berantem nih sama ya, nggak tahu itu pasangan atau pacar gitu ya. Ketika kita diem, kata-kata yang keluar itu nggak terlalu banyak yang keluar gitu. Tapi ketika kita melawan, akan makin banyak tuh kata-kata yang lebih menyakitkan ya. Jadi sebaiknya hindari aja perdebatan. Oke. King of Wands. Jadilah kontrol atau pengendali untuk dirimu sendiri. Ya, kayaknya hampir sama dengan di Emperor, tapi kalau di Emperor ini lebih saklek karena terkait dengan kepercayaan, keyakinan, atau aturan gitu ya, norma, etika yang selama ini kita pegang ya, tetap mesti kita pegang ya. Jangan menjadi seseorang yang hipokrit. Hipokrit itu munafik ya. Ketika kita haus kekuasaan atau haus kekayaan, kita jadi menanggalkan semua prinsip-prinsip yang sudah diajarkan orang tua kita atau keluarga kita, udah turun temurun, atau bahkan budaya yang ada di tempat kita gitu ya. Nah, kalau King of Wands ini lebih ke ini ya, mengontrol diri sendiri. Dalam artian itu, segala hal yang kamu lakukan itu kamu sendiri yang mengatur, bukan berdasarkan paksaan dari orang lain
gitu loh. Kamu dewasa, kamu sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Kamu sudah tahu apapun yang kita kerjakan konsekuensinya apa, baik itu konsekuensi dalam artian yang negatif atau positif, kita udah tahu. Jadi kamulah pengendali untuk dirimu sendiri ya. Jangan sampai ketika kamu melakukan kesalahan kemudian menyalahkan orang lain, kamu blaming. Ya dia sih yang nyuruh gitu. Hello, kita udah dewasa, kita punya akal sehat, kita punya pikiran, kita yang menentukan jalan hidup kita sendiri ya. Oke. Ini karena energinya kenceng-kenceng, aku ngomongnya jadi kebawa berapi-api ya. Beda banget yang awal-awal tuh begitu slow. Oke, karena energi di Emperor sama King of Wands emang strong ya. Wow, Ten of Swords. Jika kamu lelah jangan paksakan ya. Bisa ini lelah secara fisik ya, kamu banyak kerjaan, banyak kegiatan, banyak aktivitas ya. Kalau kamu lelah jangan paksakan, kamu mesti istirahat. Karena energimu terkuras, pikiran kamu juga terkuras, nanti kamu jadi tepar, jadinya sakit. Nah, sakit itu mahal, lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kalau kita udah sakit, selain kita harus keluar duit buat berobat ya, apalagi kalau sakit hati, nggak ditanggung BPJS ya. Kemudian juga kita jadi rugi, nggak bisa produktif lagi gitu. Jadi mending jika merasa lelah, istirahat yang cukup ya. Jangan sampai kamu benar-benar kayak yang wow, tak berdaya. Oke. So kita lihat lagi. Wow, Page of Cup ya. Hal yang bisa kamu lakukan menawarkan bantuan. Jadi ketika ada orang-orang di sekitar kamu, entah itu temen atau keluarga, saudara ya, atau bahkan orang yang nggak kenal, misalkan kita ada di tempat umum, jika memang ada yang memerlukan bantuan, tawarkan ya. Terkadang orang itu sungkan kalau nggak ditawarin ya, jadi cobalah tawarkan bantuan, tapi tentu saja dengan keikhlasan ya, bukan karena pencitraan, bukan karena pansos, bukan karena ingin disanjung, tapi benar-benar memang dari hati kamu ingin membantu ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk angel message, pesan malaikat untuk water sign Scorpio, Cancer, Pisces di bulan April. Clear, cancel, and release. Jadi segala sesuatu hal yang mengganjal, ada unek-unek ya, atau ada kesalahpahaman, mesti kamu clearkan ya. Jangan dipendam, jangan digantungin ya. Kesalahpahaman itu akan bisa jadi berlarut-larut gitu loh ya. Kemudian juga clear ini bersihkan kehidupan kamu dari energi toksik. Nah, energi toksik ini bisa situasi, kondisi, lingkungan di sekitar kamu, atau orang-orang yang selama ini berdealing dengan kamu atau berurusan dengan kamu. Jika kamu merasa energinya toksik, kamu mesti bikin boundaries atau batasan. Nah, nggak harus cut off sama sekali ya, bikin aja batasan. Tapi kamu mesti pahami juga orang-orang yang memang benar-benar harus di cut off, mana yang cukup memberikan batasan ya. Kalau yang perlu di cut off tuh misalkan yang udah benar-benar terbukti ya, bahwa orang itu misal nih suka pinjem-pinjem duit atau barang nggak pernah balik, kemudian suka playing victim, suka fitnah kamu, suka adu domba gitu ya, atau bahkan mungkin pernah mengambil hak kamu. Nah, itu mungkin perlu sama sekali di cut off. Tapi kalau semisal kesalahannya tidak fatal ya, hanya saja kamu ngerasa nyaman, mungkin temen atau saudara kamu ini nggak bisa nyimpen rahasia ya, sebenarnya nggak bermaksud, hanya memang sifatnya suka keceplosan aja gitu. Atau misal nih dikit-dikit minta bantuan, dikit-dikit minta bantuan ya, bahkan sampai nggak tahu waktu gitu. Atau yang suka banget ganggu waktu kamu. Nah,
ini mungkin cukup kamu bikin batasan aja ya, nggak harus langsung di cut off seolah-olah kita bisa apa-apa sendiri gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada cancel and release ya. Hal-hal yang ternyata tidak ada benefitnya, kamu nggak profit gitu ya, bukan berarti kita manipulatif. Kalau pekerjaan tuh kan harus profit ya, nggak boleh enggak gitu. Kita nih hidup meskipun kita belajar spiritual, tapi kita juga masih ada dalam logika gitu loh. Ya, jadi kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang udah nggak worth it, udah nggak profit, ya udah nggak berkembang, ya udah mesti kamu cancel gitu ya. Jangan memaksakan bekerja tapi kamu nggak mendapatkan keuntungan apa-apa ya. Sama halnya dalam suatu hubungan. Yang namanya hubungan itu bukan berarti harus sama-sama untung, bukan ya, tapi melengkapi ya. Kalau kamu terus yang melengkapi tapi pasangan kamu nggak bisa melengkapi kamu, ya capek. Nah, ini juga mesti masuk kategori toxic relationship ya. Mungkin juga perlu kamu cancel gitu. Nah, rilis ya, melepaskan semua energi-energi negatif, perasaan dendam ya, benci, kamu nggak suka, nggak tahu sama siapa, kemudian juga kekecewaan, amarah, sakit hati nih, udah energi negatif nih, udah mesti dilepaskan ya. Oke, sekarang kita lanjut yang terakhir untuk afirmasi bulan ini untuk water sign. Being loud and powerful. I am maintaining my standards and ideals, and I'm proudly loud and powerful about them. Jadi ya, aku akan tetap menjaga standar dan idealismeku, dan aku bangga dengan kekuatanku ini ya. Jadi ini sih afirmasinya tentang ketika kamu mempunyai standar dan itu belum kamu dapatkan, jangan turunkan standarmu. Nanti kamu yang ketarik adalah ini apa namanya, downgrade gitu loh. Jadi kamu tetap pertahankan dengan standarmu, maka yang ketarik nanti juga sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kamu ya. Oke, water sign, ini pesan yang bisa aku sampaikan ya. Semoga relate dengan situasi kalian dan semoga bermanfaat. Untuk pesan-pesan yang baik jadikan sebagai motivasi, mungkin ada yang kurang baik jadikan sebagai antisipasi. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.